Selamat siang anak-anak. Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik, tidak kurang suatu apapun, dan kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke, Ibu akan cek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Apakah ada yang mengantuk? Oke, tidak ada. Seperti biasa, yuk ketua kelas dipimpin doanya sesuai dengan agama kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi, kita semua yuk berdiri lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjut dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Ayo semuanya. Ketua kelas dipimpin. 1, 2, 3 bernyanyi mulai. Selesai. Silakan masuk ke pelajaran ya. Buka halaman 2 dengan materi benda-benda di sekitar kita. Oke, sebelum dimulai kalian membaca dulu 15 menit. Ayo, dimulai dari sekarang. Oke, membacanya sudah selesai anak-anak? Oke, bagus sekali. Kalian sudah bisa memahami apa isi dari yang kalian baca? Oke, akan Ibu jelaskan. Bacaannya benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Apakah bedanya? Oke, di sini Ibu jelaskan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Lalu, batu, gelas, dan buku merupakan benda tidak hidup. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Kalau semisalnya, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Dan panas juga apakah termasuk benda? Ibu jelaskan di sini. Ingat ya anak-anak, cahaya dan panas bukanlah benda. Bu, kenapa kok bukan benda? Karena mereka tidak dapat ditimbang. Begitupun juga dipegang. Tidak bisa ya. Cahaya itu dan panas cuma dapat kita lihat, tapi tidak bisa kita raba. Oke, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang benda hidup dan benda tidak hidup akan Ibu sampaikan melalui video. Oke, kalian simak baik-baik ya videonya. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup terdiri dari 3 jenis, yaitu manusia,
hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Tumbuh, 4. Peka terhadap rangsangan, 5. Berkembang biak, dan 6. Makan dan minum. Yang pertama, bergerak. Dapat menggerakkan bagian tubuh atau organ tubuhnya walaupun tidak berpindah tempat atau berpindah tempat. Contoh makhluk hidup bergerak. Manusia berjalan dengan menggunakan kaki. Ikan berenang menggunakan sirip. Cicak merayap menggunakan kaki. Yang kedua, bernafas. Proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Contoh makhluk hidup bernapas. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan pori-pori stomata di daun dan pori-pori lentisel di batang. Ketiga, tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil, waktu baru lahir, akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih. Contoh pertumbuhan pada ayam. Dimulai dari telur. Telur menetas menjadi anak ayam. Lambat laun akan menjadi ayam dewasa. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan. Dimulai dari biji, berubah menjadi kecambah, menjadi tanaman muda, kemudian menjadi tanaman dewasa. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan adanya perubahan jasmani. Fasenya adalah bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, hingga menjadi lansia. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Rangsangan yang terjadi pada tumbuhan yaitu daun putri malu. Ketika disentuh, dia akan menutup daunnya. Rangsangan yang terjadi pada keong ketika kita sentuh akan bersembunyi di balik cangkang. Rangsangan pada manusia ketika ada matahari, rasakan adanya cahaya dan tidak perlu menggunakan lampu pada siang hari. Yang kelima, berkembang biak. Proses di mana makhluk hidup untuk bertambah banyak agar keturunan yang sepertinya tidak akan punah. Jadi, makhluk hidup tidak akan punah dengan adanya berkembang biak. Contoh berkembang biak pada makhluk hidup. Yang pertama, melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kerbau, kucing, dan lain-lain. Contoh berkembang biak dengan cara bertelur. Misalnya ayam, cicak, burung, bebek, dan lain-lain. Yang keenam, makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan minum berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Contoh makanan pada makhluk hidup yaitu pada tumbuhan. Tumbuhan melalui proses fotosintesis, sedangkan manusia membutuhkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kuda memerlukan makanan yaitu dengan memakan rumput. Yang ketujuh, adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat tinggal makhluk hidup di bumi tentunya berbeda-beda. Kemampuan adaptasi makhluk hidup akan membentuk tubuh, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku sesuai dengan lingkungannya. Contoh adaptasi pada makhluk hidup. Pada hewan, kaki itik memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu berenang. Pada tumbuhan, pohon jati akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Sedangkan pada manusia, ketika cuaca panas, maka cairan dibuang melalui kulit dalam bentuk keringat.
A few moments later. Apakah sampai di sini kalian sudah paham tentang video yang tadi sudah kalian tonton? Sudah paham semua ya? Nah, sekarang tugas kalian mencari 10 benda tidak hidup yang ada di sekitar lingkungan kalian. Silahkan kalian mulai kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit karena itu soal yang mudah ya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, selesai. Sudah selesai anak-anak tugasnya? Oke, pintar sekali, bagus. Ayo silahkan maju ke depan. Tugasnya kalian kumpulkan, lalu ibu nilai. Oke, bagus. Sudah paham semua ya anak-anak? Oke, baik, karena waktu sudah habis, silahkan kemas-kemas buku kalian, lalu kotak pensil kalian, dan benda-benda yang kalian bawa. Oke, sebelum ibu tutup, ibu mau kasih pesan ke kalian. Kalau kalian sudah pulang sekolah, usahakan kalian itu langsung pulang ke rumah. Kalau kalian mau main, ganti baju terlebih dahulu, makan, dan bagi yang muslim, sholat dulu, baru kalian pergi bermain. Tapi yang paling baik itu adalah usahakan kalian tidur siang, ya. Sampai di sini paham? Oke, anak pinter. Apakah ada yang belum memahami untuk materi yang ibu sampaikan tadi? Jika ada, silahkan kalian tunjuk tangan dan tanyakan ke ibu. Oke, semua sudah paham ya anak-anak? Alhamdulillah, kalian sudah paham. Dan sebelum pulang, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.